ini karena seandainya terjadi ya saber pungli, kita bisa menerapkan undang-undang ini, yaitu kitab undang-undang hukum pidana, di mana di sana juga diatur masalah hukuman. Ya, otomatis karena pelanggaran pidananya harus ada hukumannya. Terutama terdapat pada pasal 10 ada jenis-jenis hukuman yang sudah ditetapkan. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 81 tentang KUHAP atau biasanya kita sebut dengan KUHAP. Nah, di sana mengatur bagaimana caranya kita melah tugas, misalkan penyelidikan, kemudian mungkin juga melakukan penangkapan, ya, kemudian penahanan, kemudian waktu penahanan berapa hari, ya, kemudian termasuk kewenangan Polri, kemudian kewenangan dari kejaksaan pengadilan seperti apa, sehingga di sini tidak terlepas daripada KUHP dan KUHAP untuk jalannya penyelesaian perkaranya nanti. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, ini perubahan daripada Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi. Ya. Ada beberapa pasal, ada yang ditambah dan ada yang dikurangi. Nah, dalam undang-undang baru ini tercantum bahwa hukumannya itu minim 1 tahun, jadi paling rendah minim 1 tahun. 1 tahun, Kemudian sasaran daripada pungli ini, ya, banyak, ya, yang intinya adalah masalah pelayanan masyarakat, ya, pos-pos pelayanan masyarakat, ya, baik di Polri, mungkin di Pemda, mungkin di Kemenak, mungkin di Diknas sendiri, instansi pemerintahan, instansi pemerintah. Ini juga kita juga melayani masyarakat. Nah, itulah yang sering terjadi pungutan liar. Nah, sehingga tim saber pungli yang sudah ditetapkan ini sampai saat ini juga melaksanakan pembinaan, ya, yang saat ini bersama-sama dengan pihak hukum, Pemda, kita juga ada yang tergabung dalam sosialisasi saber pungli di daerah maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin itu Mas Ranu yang perlu saya sampaikan sedikit masalah saber pungli. Ya. Nah, Pak Karnoto, dengan adanya saber pungli ini yang di Banyuwangi sudah dibentuk ini, ya. Ini apakah juga di masing-masing kecamatan ini ada ini petugasnya ini? Gitu. Nah, kebetulan untuk saber pungli ini terpusat, Mas Ranu. Terpusat, ya. Terpusat. Nah, terpusat di Kabupaten Banyuwangi, kemudian penanggung jawab tadi sudah saya sebutkan. Nah, di sana juga ada tim lain yang bekerja, ya. Misalkan di sini ada unit Satgas Intelijen. Nah, ini yang ngawaki nanti dari Kesbang, Kesbang Pol Kabupaten setempat. Kemudian juga ada Satgas Pencegahan. Nah, ini kebetulan dengan tugas saya di Polres Banyuwangi, masalah sosialisasi pencegahan. Ya. Ini kemarin kita juga sudah melaksanakan sosialisasi di guru-guru yang tergabung di Diknas Pendidikan, kemudian juga sudah melaksanakan sosialisasi di Kemenak. Alhamdulillah tanggapan bagus, banyak yang bertanya masalah sekitar pungutan liar. Karena tidak menutup kemungkinan, ya, pengalaman pribadi juga mungkin bisa bisa dipakai bahan untuk pertanyaan. Apakah benar sih kalau tindakan saya seperti ini
Nah, apakah dibolehkan dengan adanya saber pungli, apa tindakan saya seharusnya, kemudian apakah kena hukuman atau tidak? Ini dari bapak-bapak audien, pertanyaannya ada yang sekitar itu. Nah ini itu mungkin lebih jelaskan lagi nih Pak Karnoto. Mungkin masyarakat juga ingin tahu yang berkaitan, apalagi memang tugasnya terkait dengan pelayanan masyarakat. Sebenarnya yang dikategorikan memang melakukan pungli itu hal-hal yang seperti apa? Yang dikategorikan ini sudah melakukan pungli. Kalau pungli sendiri itu mestinya tidak ada ya. Sampai sekarang di perundang-undang tidak ada. Cuman hanya sebutan aja pungli, pungutan liar. Iya, betul. Nah, di sini pengertian pungutan liar itu memberikan sesuatu, memberikan sesuatu bisa kepada pejabat, bisa kepada mungkin kelompok perorangan, swasta, ya, yang dengan memberikan sesuatu itu bisa bertentangan dengan kewenangannya, ya, gampangannya secara administrasi diabaikan, jadi kita pakai jalur tengah biar cepat. Nah, itu padahal mungkin persyaratan yang diajukan masih kurang. Nah, ini ya. Jadi intinya di sana dengan ada sesuatu itu sebagai petugas melupakan tugas dan kewajibannya untuk melayani masyarakat yang semestinya harus dia layani. Nah, itu Mas. Di sini misalnya petugas yang menerima dari masyarakat ini yang akan mendapatkan tindakan pidana ini apakah juga masyarakat yang memberikan juga akan ikut tersandung sama petugasnya nih Pak? Ini. Iya, ini pertanyaan bagus Mas Ranu. Jadi kita kan masyarakat, wah aku mau wes nguei timbangku kena, nah gitu kan. Di lapangan memang banyak terjadi seperti itu ya. Dan ini kebiasaan ini udah bertahun-tahun kita rasakan. Nah, baru dengan kepemimpinan Pak Presiden yang baru, drastis perubahan harus merubah 90%. Ya. Kadang masyarakat juga kaget, kok seperti ini sekarang sulitnya, dulu nggak seperti ini. Tanpa disadari bahwa pungutan liar ini bisa dikategorikan penyuapan bisa, kemudian bisa juga dikategorikan korupsi juga bisa, tergantung permasalahan di lapangan seperti apa. Kemudian bagi yang memberikan sesuatu, ya otomatis juga kena dampaknya, ya, yang kita gampangnya, yang kita sering lihat karena Pak Polisi ini hubungannya dengan masyarakat langsung, ya. Kalau seandainya ada operasi di jalan, ya. Nah seperti itu ini hal-hal yang mungkin sehari-hari bisa saja terjadi nih Pak ini. Ya, ini biar kita jelas, betul, ya kan. Di jalan ada petugas kepolisian, ya kan, kemudian ada operasi penertiban. Nah, kadang-kala masyarakat mintanya jalur pintas dengan memberikan sesuatu, ya. Kita tidak usah menutup mata karena itu kejadian di lapangan juga banyak sekali. Nah, ini dua-duanya juga harus bisa menyadari, ya, yang satunya tegas, kemudian yang satunya berusaha untuk berdamai, ya akan terjadi perdamaian. Kalau yang satunya tegas, yang satunya tegas, ya silahkan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam agama juga disebutkan bahwa kedua-duanya, yang memberi dan yang diberi itu juga mendapat sanksi. Itu Mas ya. Gitu ya. Nah ini hal-hal sepele yang kadang mungkin masyarakat memang tidak pernah menyadari bahwasanya sebenarnya
kita juga ikut melakukan hal seperti itu yang sebenarnya juga salah ya. Iya. Memberikan peluang juga ini. Oke, nanti mungkin masyarakat juga bisa ingin lebih detail lagi pertanyaan tentang adanya saber pungli ini yang memang sudah dibentuk timnya di Banyuwangi sendiri seperti apa sejauh ini, bagaimana tugasnya untuk melaksanakan saber pungli di Banyuwangi, apakah sudah berjalan semaksimal mungkin, dan mungkin apa ada kendala-kendala yang seperti apa. Kita akan kembali lagi nanti untuk talkshow kita setelah beberapa pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Belambangan FM dan Sri Tanjung FM. Belambangan FM Banyuwangi. Sekarang tidak perlu susah untuk cari lokasi apa saja di Banyuwangi. Dan gak usah ngerasa takut tersesat, karena kini sudah ada aplikasi Banyuwangi in your hand. Apaan sih Banyuwangi in your hand? Nah, ini adalah aplikasi yang menawarkan informasi berbagai tujuan wisata, fasilitas vital, serta industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi kepada pengguna yang dilengkapi dengan fitur pencarian lokasi berbasis Google Maps. Terus caranya gimana? Gampang, cukup install aplikasi Banyuwangi in your hand dari Play Store di Android atau App Store. Ikuti juga petunjuk lanjutannya. Segala tempat yang pengen kamu tuju akan tertampil jelas. Pada ujungnya kamu akan dibimbing oleh aplikasi Google Maps ke arah tujuan yang kamu inginkan. So, makin mudah kan menjelajah Banyuwangi? Jadi, segera saja install sekarang aplikasinya ya. Banyuwangi in your hand. Just click and you get everything. It's beautiful destination. The satisfaction for tourism. It's majesty Banyuwangi. Paradise land for you and for me. Peraturan perundangan di Indonesia mengenai penyebaran kabar bohong atau hoax. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 Ayat 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat 2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pasal 15. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Banyuwangi. Lu jam segini kok masih bermain? Kan waktunya sekolah. Iya Bude, saya mau melanjutkan ke SMP, tapi tidak ada biaya. Lu, kan ada program SAS dan Garda Ampuh. Ayo Bude antar daftar ke SMP. Zaman gini kok lulus SD, SMA dong. Zaman gini kok lulus SD, SMA dong. Zaman gini kok lulus SD, SMA dong. Ayo, dukung program Garda Ampuh, gerakan daerah angkat anak muda putus sekolah. Garda Ampuh, memang ampuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Wah, keren nih. Ini motor siapa nih bro? Motor gue dong, kan udah kerja. Itu bedanya kelebihan LP3I, tepat dan cepat kerja. LP3I. Saatnya engkau tentukan masa depanmu.
LP3I Banyuwangi Tepat dan Cepat Kerja. Tersebar di 56 cabang 24 provinsi seluruh Indonesia. Program vokasi 2 tahun dengan jaminan penempatan kerja plus 2 tahun program integrasi konversi ke program S1 strata 1 untuk meraih gelar sarjana. Raih beasiswa kuliah sampai 75% dari total biaya pendidikan kategori yatim, piatu, dan yatim piatu. Berprestasi akademik peringkat 3 besar legal, peringkat 10 besar paralel. Non-akademik, bidang kesenian, organisasi, olahraga, dan lain sebagainya. Maksimal usia 23 tahun. Info lebih lanjut kampus LP3I, Jalan MH Tamrin nomor 115 Pengantigan Banyuwangi. Telepon 421326 atau bisa telepon di 0811 33855252. LP3I Tepat dan Cepat Kerja. Beberapa ancaman terhadap sumber daya bumi di masa depan berasal dari benda-benda yang kita buang setiap hari. Lebih banyak sampah yang kita buang, semakin banyak juga lahan pembuangan limbah yang diperlukan. Dengan mendaur ulang, kita dapat mengurangi limbah yang menggunung. Reduce, reuse, recycle. Kurangi konsumsi, gunakan kembali barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan, dan daur ulang bahan tertentu. Ayo, lakukan dari sekarang. Hanya dengan sekali mulai, kita akan terbiasa. Musik dan informasi hanya di Blambangan FM. Baik, kembali masih dalam program Talkshow JRSB dan kita masih bersama Blambangan FM serta Radio Sri Tanjung FM Rogo Jampi, dan kita masih berbincang dengan Polres Banyuwangi terkait dengan Saber Pungli dan tim yang sudah dibentuk di Banyuwangi ya. Oke. Nah, sebelum kita kembali bertanya ke Pak Karnto, nih ada SMS dari Pak Arif di Serono yang menanyakan apakah tim Saber Pungli di Banyuwangi sudah menjalankan tugasnya semestinya di Banyuwangi ini. Terima kasih Pak untuk informasinya. Terima kasih Pak Arif Bisrono ya. Nah ini Pak Karnto ya. Sudah terbentuknya tim di Banyuwangi untuk Saber Pungli sendiri. Apakah sudah mulai menjalankan fungsinya ini tadi ya, tugasnya semaksimal mungkin? Terima kasih Pak Arif. Pak Arif dari Serono. Tim yang ada di Banyuwangi ini sudah berjalan ya. Ini sejak diterbitkannya mulai tanggal 23 Januari 2017 kita dari tim Saber Pungli sudah melaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, untuk sementara ini ada 2 kasus yang ditemukan. Sudah ada penemuan kasus di Banyuwangi Pak ya. Oke. Nah, yang pertama itu masalah Prona, yaitu masalah pengurusan sertifikat, di mana indikasi sementara bahwa terjadi pungutan, yaitu setiap masyarakat pemohon sertifikat tanah dimintai uang, ya. Kemudian sudah ada penanganan, sudah ada proses penyelidikan dari pihak tim, kemudian juga para saksi sudah ada pemeriksaan. Nah, sementara karena masih ada proses lidik dan sidik ini, untuk pelakunya ya belum secara pasti bisa ditinggalkan dalam kategori pelaku atau tersangka. Nah, jadi masih masih ada beberapa saksi yang perlu pendalaman dalam proses pemeriksaannya. Tapi pada intinya semua
sudah dijalankan sesuai proses. Yang terlibat sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, itu Mas Ranu. Kemudian yang kedua, ini juga ada yang di Glenmore masalah penarikan karcis. Karcis di Pasar Hewan. Oke. Nah, ini juga masih dalam proses penyelidikan. Termasuk para saksinya sudah ada pemeriksaan dari pihak tim. Itu Mas Arif yang perlu saja. Mudah-mudahan juga nanti masyarakat ikut terlibat melakukan pencegahan. Nah, ini yang terpenting juga karena masyarakat yang berada di sekitar ini pasti juga harus ikut andil ya untuk hal seperti ini begitu ya. Ini tentu harapan dari adanya tim Saber Pungli, bukan hanya timnya saja yang bekerja nantinya, tapi informasi dari masyarakat pun ini juga ini sangat kita butuhkan. Iya, betul sekali. Karena juga masyarakat juga punya kewajiban untuk melakukan pemberantasan maupun pencegahan, ya. Dengan cara apa? Bisa dengan memberikan informasi, ya, baik secara surat maupun langsung disampaikan di kantor. Itu bentuk daripada partisipasi masyarakat untuk mendukung daripada kegiatan saber fungsi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Itu Mas Arif. Jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu takut masyarakat ini untuk memberikan informasi begitu ya. Dan nanti setelah informasi itu masuk, pastinya tim juga akan segera ini Pak ya untuk turun ya. Kita tindak lanjuti gitu. Oke, Mas Arif, nanti mungkin ada di sekitar Anda yang dirasa juga seperti itu, bisa lapor saja ya. Jadi bisa itu kalau untuk masyarakat ingin memberikan informasi Pak Karnoto, apakah memang harus datang ke Polres atau mungkin bisa melalui mana lagi mungkin atau Polsek setempat atau mana gitu? Nah, lebih enaknya karena kadang-kadang itu banyak yang laporan tidak benar, ya. Sebaiknya masyarakat bisa langsung datang ke Polsek atau ke Polres mana yang terdekat, nanti biar secara prosedural bisa nyampe ke Polres. Tetapi untuk memberikan laporan itu juga tidak serta-merta kita datang dan lapor di sini ada ini Pak. Nah, apa ada syarat khusus untuk bisa harus membuat surat atau apa gitu Pak? Nah, ini kadang-kala orang masyarakat takut lapor karena apa Mas? Karena pasti orang lapor pasti ditanya Pak polisi. Nah, sama petugas ditanya. Nah, pertanyaannya berkisar tentang pengetahuan dia untuk mengetahui kejadian itu. Nah, ini mungkin yang menjadi keberatan daripada masyarakat karena apa? Bisa menyita waktu, ya kan? Mungkin perjalanannya, mungkin juga yang lain-lain sehingga tidak fokus pada pekerjaan yang bersangkutan. Ini mungkin yang ditakutkan masyarakat. Sebetulnya untuk warga masyarakat, ya, kalau emang benar-benar itu terjadi atau menimpa pada dirinya, ya, ini kami sangat mengharapkan sekarang sistem keterbukaan, ya, proses pasti dilaksanakan. Jadi banyak seandainya nanti tidak ada tanggapan bisa bersurat, kemudian seandainya itu perkaranya kelihatannya nggak jelas bisa lewat apa yang namanya datang atau komplain, ya, komplain. Sehingga segera bisa ditangani. Ya, dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini juga sudah ada yang namanya SP2HP, yaitu informasi dari petugas Polres disampaikan pada korban, ya, sejauh mana laporan yang dia sampaikan kepada polisi masalah proses penyidikan dan penyelidikannya. Itu Mas Ranu. Jadi nggak usah takut. Apakah nantinya mungkin masyarakat enggak, aku ditakoni bukti ini ada enggak? Nah, ini sebenarnya kita hanya mengetahui dan memang terjadi, tapi kita nggak punya ini apa bukti yang bisa ditunjukkan nih. Nah, itu Pak, itu seperti apa Pak? Ya, itu sebetulnya juga
pokok sekali. Karena kalau sesuatu tidak ada bukti, kita juga sulit melakukan penyelidikannya. Sebaiknya ya sudah harus ada bukti, kemudian ada saksi, termasuk tempatnya juga harus jelas. Nah ini, jadi kita lebih bisa memudahkan tindakan kita di lapangan, itu Mas Ranu. Ya, jadi peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dari tim ini untuk bisa membantu kinerjanya supaya berjalan dengan semaksimal mungkin ya, dan memberantas yang namanya pungli ya di berbagai sektor begitu ya. Ini ada Bu Dani yang ada di Pakis. Selamat pagi Pak Polisi. Semoga apa yang sudah terbentuk tim Saber Pungli di Banyuwangi ini bisa berjalan sesuai manfaatnya. Jangan hanya sekedar tim yang dibentuk, tapi tetap saja terjadi kasus-kasusnya seperti itu. Ini harapan nih ya dari Bu Dani gitu. Ya, amin Bu Dani. Mudah-mudahan ya tim ini, karena tidak hanya Pak Polisi yang bergerak, ada beberapa instansi yang ikut terlibat di sana, selalu bisa kompak dan koordinasi untuk menangani pungli di Kabupaten Banyuwangi. Ya. Oke, jadi Bu Dani ya semoga ini bisa berjalan dengan baik ya. Terlebih lagi nanti kalau Bu Dani juga ikut andil ya untuk bisa membantu tim ini untuk bisa menjalankan tugasnya seperti itu ya. Oke, yang lain nanti bisa ditunggu, mungkin ada masukan atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan adanya pungli yang ada di Banyuwangi, masih ditunggu di 417027 atau di 081137868881. Ya, kita masih bersama Polres Banyuwangi, dan untuk kawan-kawan di Sri Tanjung FM, jika Anda ada pertanyaan dari pendengar, boleh Anda silakan telepon bersama kami, bergabung bersama kami di 417027 untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan dari pendengar di Sri Tanjung FM. Kita akan kembali sesaat lagi. 88,1 Labangan FM Banyuwangi. Sekarang tidak perlu susah untuk cari lokasi apa saja di Banyuwangi, dan nggak usah ngerasa takut tersesat karena kini sudah ada aplikasi Banyuwangi in your hand. Apaan sih Banyuwangi in your hand? Nah, ini adalah aplikasi yang menawarkan informasi berbagai tujuan wisata, fasilitas vital, serta industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi kepada pengguna yang dilengkapi dengan fitur pencarian lokasi berbasis Google Maps. Terus caranya gimana? Gampang, cukup install aplikasi Banyuwangi in your hand dari Play Store di Android atau App Store. Ikuti juga petunjuk lanjutannya. Segala tempat yang pengen kamu tuju akan tertampil jelas. Pada ujungnya, kamu akan dibimbing oleh aplikasi Google Maps ke arah tujuan yang kamu inginkan. So, makin mudah kan menjelajah Banyuwangi? Jadi, segera saja install sekarang aplikasinya ya. Banyuwangi in your hand. Just click and you get everything. It's beautiful destination. The satisfaction for tourism. It's majesty Banyuwangi. Paradise land for you and for me. Peraturan perundangan di Indonesia mengenai penyebaran kabar bohong atau hoax. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 Ayat 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat 2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pasal 15. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
Loh, jam segini kok masih bermain? Kan waktunya sekolah. Iya Bude, saya mau melanjutkan ke SMP, tapi tidak ada biaya. Loh, kan ada program SAS dan Garda Ampuh. Ayo Bude antar daftar ke SMP. Zaman gini kok lulus SD, SMA dong. Zaman gini kok lulus SD, SMA dong. Zaman gini kok lulus SD, SMA dong. Ayo, dukung program Garda Ampuh, gerakan daerah angkat anak muda putus sekolah. Garda Ampuh, memang ampuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Wah, keren nih. Ini motor siapa nih bro? Motor gue dong, kan udah kerja. Itu bedanya kelebihan LP3I, tepat dan cepat kerja. LP3I, saatnya engkau tentukan masa depanmu. LP3I Banyuwangi, tepat dan cepat kerja. Tersebar di 56 cabang 24 provinsi seluruh Indonesia. Program vokasi 2 tahun dengan jaminan penempatan kerja plus 2 tahun. Program integrasi konversi ke program S1 strata 1 untuk meraih gelar sarjana. Raih beasiswa kuliah sampai 75% dari total biaya pendidikan. Kategori yatim, piatu, dan yatim piatu. Berprestasi akademik peringkat 3 besar legal, peringkat 10 besar paralel. Non-akademik, bidang kesenian, organisasi, olahraga, dan lain sebagainya. Maksimal usia 23 tahun. Info lebih lanjut, kampus LP3I, Jalan MH Tamrin nomor 115 Pengantigan Banyuwangi. Telepon 421326 atau bisa telepon di 0811 33855252. LP3I, tepat dan cepat kerja. Beberapa ancaman terhadap sumber daya bumi di masa depan berasal dari benda-benda yang kita buang setiap hari. Lebih banyak sampah yang kita buang, semakin banyak juga lahan pembuangan limbah yang diperlukan. Dengan mendaur ulang, kita dapat mengurangi limbah yang menggunung. Reduce, reuse, recycle. Kurangi konsumsi, gunakan kembali barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan, dan daur ulang bahan tertentu. Ayo, lakukan dari sekarang. Hanya dengan sekali mulai, kita akan terbiasa. Musik dan informasi hanya di Blambangan FM. Delapan 1 Blambangan FM dan juga teman-teman di Sri Tanjung FM yang masih menyimak program Talkshow JRSB pada hari ini. Tadi sudah kita sampaikan banyak sekali terkait dengan tugas dan fungsi dari tim Sus Saber Pungli yang sudah dibentuk timnya di Banyuwangi ini sejak Januari kemarin, Pak Karnanto ya. Sudah dibentuk sejak Januari ya. Januari. Gitu. Nah, seperti apa yang sudah dikatakan tadi, tentunya ini menjadi bagian dari para tim untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik, seiring dengan ini program dari pemerintah untuk memberantas yang namanya pungli di berbagai sektor. Nah, ini yang terakhir Pak Karnanto, di sesi terakhir mungkin ada pesan dan harapan untuk kepada masyarakat terkait dengan adanya pungli untuk bisa berjalan dengan baik para timnya ini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Ranu. Jadi kami dari Polres Banyuwangi sangat berharap pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan Saber Pungli yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Karena apa? Dampak daripada Saber Pungli itu juga nanti akan bisa menghambat ekonomi ya. Ekonomi bisa menghambat rusaknya tatanan dalam masyarakat. Kemudian juga banyak masyarakat yang mungkin ya merasa dirugikan. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun. Ini yang perlu kita waspadai ya. Sehingga memang
perlu dan penting sekali dengan adanya tim Saber Pungli ini. Nah, dari pihak tim juga sudah berusaha untuk mensosialisasikan agar masyarakat tahu bahwa Saber Pungli itu sudah diatur dalam perundang-undangan, ya. Kemudian seperti pertanyaannya Pak Arif dengan Bu Dani, ini juga sangat bagus sekali untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jangan sampai kita setiap butuh sesuatu harus memberikan sesuatu kepada pejabat maupun perorangan. Ini yang perlu kita bangun bersama secara sukarela, ya, dan tidak terasa bisa mendukung pelaksanaan daripada Saber Pungli yang sudah kita bentuk bersama. Kemudian pesan saya kepada seluruh masyarakat, ya, kami dari tim Saber Pungli sangat berharap partisipasinya, ya, partisipasi masyarakat semua untuk bisa memberikan informasi maupun laporan apa-apa yang terjadi dalam pelayanan publik yang merasa dirugikan, ya, dalam arti yang semestinya tidak bayar karena dengan janji-janji pingin percepatan sehingga minta sesuatu. Ini yang harus kita sadari bersama. Kemudian untuk berlangsungnya pembangunan juga jangan sampai kita, khususnya yang mungkin punya anak-anak yang sedang duduk di bangku pelajar, ya kan, tidak mudah untuk memberikan sesuatu kepada pihak sekolahan, ya, karena ini juga seandainya terjadi bisa dikategorikan dengan pungli. Nah, ini sudah ada wadahnya tersendiri sehingga kesan kita sekolahan itu semua harus bayar, ya, dengan beberapa persyaratan yang seharusnya tidak dibebankan pada murid, dibebankan pada murid. Ini yang perlu saya sampaikan, dan banyak lagi pelayanan publik yang perlu kita cermati bersama. Mungkin itu Mas Ranu. Ya. Dan tentu sekali lagi ini harapan dari para tim. Ini peran serta dari masyarakat kembali lagi Pak Harnoto, ya, untuk bisa membantu para tim untuk menjalankan tugasnya dengan baik, dan semoga juga memberikan manfaat yang bagus juga untuk keberlangsungan jalannya pemerintahan, ya, sesuai dengan program pembangunan ini, terutama di Banyuwangi, ya. Baik, terima kasih untuk tadi sahabat Blambangan, para pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Tadi ada masukannya juga, pertanyaannya juga, terima kasih. Dan juga untuk kawan-kawan di Sri Tanjung FM yang juga sudah bergabung bersama kami dari Polres Banyuwangi. Terima kasih Pak Karnoto sudah berbagi terima kasih Mas Ranu, ya, pagi hari ini. Terima kasih. Dan untuk sahabat Blambangan dan pendengar Sri Tanjung FM, kita akan berpisah. Kita akan berjumpa di program Talkshow JRSB esok pagi. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Baru saja Anda ikuti Talkshow bersama jaringan radio siaran Banyuwangi.